Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video kocak di mana ada bocah perempuan yang mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo. Dan juga dalam cuplikan video yang lain kita akan menemukan beberapa mahasiswa yang mengkritik Gibran Rakabuming Raka. Dan di akhir video nanti kita akan mendengarkan bersama-sama di mana ada para pengamat politik di bangsa ini yang mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa tetap stay untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi kita dan bisa menghibur kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5, nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Jadilah Presiden Indonesia dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Guys, ketika kita menyimak kritikan dari remaja perempuan ini, tentunya bahasa yang digunakannya sangat sederhana tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Dan uniknya, apa yang disampaikan oleh bocah perempuan ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan, ini adalah peristiwa politik yang terjadi saat ini di negara kita. Semoga saja apa yang disampaikan oleh remaja perempuan ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Joko Widodo ataupun para pendukung Presiden Joko Widodo. Kalian bisa nge-tag cuplikan video ini agar bisa disimak oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, bahasa yang digunakan oleh remaja perempuan ini sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Anak perempuan seusia mereka, tetapi mereka sudah berani untuk mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo yang adalah orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja untuk kedepannya kita bisa menemukan remaja-remaja yang lain yang berani untuk mengkritik pemerintah, yang berani untuk bersuara, yang berani untuk speak up demi kemajuan bangsa dan negara kita. Selanjutnya, mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video kocak yang lainnya. Selamat menyaksikan. Pak Prabowo
Pak Prabowo nggak ada, Mas. Wow. Bang Haji. Beneran, Bang. Wow. Tenang saja Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak ada, Mas. Kalau nggak percaya, Mas Gibran kesini deh. Saya sudah ada di sini. Muda sih muda, masa mimpin negara masih coba-coba? Cuak. Muda sih muda, tapi kok gayanya mirip Orba? Cuak. Muda sih muda, tapi pengalamannya apa? Cuak. Muda sih muda, tapi kok menghalalkan semua cara? Cuak. Muda sih muda, kok bawa-bawa keluarga? Cuak. Muda sih muda, kok masih ada bayangan bapak? Cuak, cuak, cuak. Wah nggak setuju nih, ini pasti orang-orang yang komplain nggak setuju sama anak muda maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya nggak setuju kalau itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini bukan masalah muda atau nggak mudanya. Jadi jangan di apa ya? Jangan digeser isunya. Ya, sepertinya so. Apalagi yang menggeser isu itu adalah partai yang ngakunya muda, tapi status quo. Menurut hasil survei, mayoritas Gen Z itu memilih Prabowo di Pilpres 2024. Ini gue kasih tahu ya buat Gen Z di TikTok. Prabowo itu baik, gemoy, lucu. Itu karena dia mau nyapres. Ada maunya. Temen lu juga kalau ada maunya pengen minjem 100 juga tiba-tiba jadi baik cuy. Tolonglah. Kalau milih pemimpin itu jangan cuma karena baik gitu. Jangan cuma karena lucu. Minimal karena kudanya banyak. Ini kata Gen Z, ternyata Gibran cuma boneka Prabowo. Aku sih agak skeptis ya. Gen Z itu kan bukan yang merasa bahwa Gen Z itu perlu di-approach, benar. Tapi apakah Gen Z milih Gen Z kan belum tentu juga. Karena Gen Z itu dia memilih karena rekam jejak. Dan Mas Gibran ini kan baru 2 tahun ya dia jadi wali kota Solo. Terlepas kinerjanya, Mas Gibran itu seharusnya menaiki tangga birokrasi selanjutnya, jadi gubernur. Baru yang dari gubernur naik jadi presiden. Kita berpikir sederhana aja. Kalau cara awalnya saja sudah nggak benar, gimana ke depannya? Karena negara ini terlalu besar lah untuk dipertaruhkan atas nama keluarga dan dendam pribadi ya. Tapi di sini penyusunan pasangan ini sangat terkesan dipaksakan. Ada jangan-jangan Gibran ini cuma sebagai make up boneka bahkan di posisi wakil presiden. Buat pendukung Pak Prabowo, dulu saya juga pendukung Prabowo. Sampai di kabupaten saya, di kecamatannya, baik di RT RW-nya, itu saya bela-belain Pak Prabowo. Tapi sekarang setelah melihat daripada keuzuran pikirannya yang sudah tidak mampu lagi untuk memimpin negara ini, makanya saya urungkan tidak lagi mendukung Prabowo. Maaf ya, maaf sekali. Terlebih-lebih sekarang ini dia memilih anaknya Jokowi, anak karbitan. Itu coba lihat ijazahnya palsu, bisa nggak dia ngurusin negara? Nah, Mas Gibran, dengar tuh kritikan-kritikan dari kaum milenial dari Gen Z di bangsa ini. Jadi rasa-rasanya kok Gen Z itu lebih pintar ya, mereka lebih bijak. Dan yang lebih mengesankan ketika ada Gen Z yang menyarankan Mas Gibran kalau bisa jangan paksa dirilah. Dari wali kota naik dulu ke gubernur, lalu mungkin bisa jadi anggota DPRD atau DPR RI, jadi menteri dulu, baru maju jadi cawapres. Itu baru top Mas, pasti pengalamannya udah banyak itu. Masa ini dari tangga pertama tiba-tiba udah naik ke tangga 10. Tapi senang ya selagi Bapak masih berkuasa sebagai presiden, selagi ada kesempatan, selagi ada privilege, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin Mas.
Kalau kami yang anak petani, yang orang biasa ini bisa apa? Kami hanya bisa menyaksikan. Tapi itu enaknya ketika Anda menjadi seorang anak presiden, apapun bisa Anda lakukan. Hebat, Mas. Semoga setelah jadi cawapres ini, jika terpilih dan menang di pemilu 2024 nanti, sesegera mungkin ya, geser Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang jadi presidennya. Itu baru top dan Marco top. Semangat Mas Gibran. Banyak Gen Z yang tidak mendukungmu saat ini. Tetapi jadikanlah itu sebagai motivasi untuk dirimu. Sekali lagi, tetap semangat. Selagi Bapak masih berkuasa sebagai seorang presiden di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ingat nggak waktu 2014 rosonya apa? 2019 rosonya apa? Sekarang 2024 rosonya apa? Waktu 2014, roso yang ada di kami, yang datang dari seorang Jokowi adalah, ini ada orang biasa-biasa saja, mau bekerja untuk rakyatnya secara detail, belusuan ke bawah. Jadi roso itu menghasilkan tagline, Jokowi adalah kita dan belusuan. Simpel. Di 2019, rosonya adalah kita senang ada presiden yang benar-benar bekerja. Sehingga rosonya kerja. Timnya juga harus tim kerja. Saat itu kemudian pemilunya menjadi pemilu yang fun. Atau kami buat receh pemilunya. Pemilunya itu benar-benar menjadi pesta demokrasi. Karena rosonya saat itu di situ. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan mobilisasi aparat. Walaupun presidennya Pak Jokowi sebagai incumbent. Nggak ada kebutuhan itu. Karena kami tinggal menggelar saja prestasi presiden, kerja-kerja presiden, betapa kemudian kami gembira mengusung Jokowi lagi sebagai periode kedua, rosonya. Nah di 2024, roso yang kami rasakan sekarang, yang berkali-kali saya sampaikan, baju hitam ini, mendung demokrasi, itu roso yang kami rasakan sekarang. Dan satu orang, Pak Jokowi, bisa membuat baju saya cerah lagi. Dengan cara balik ke koridor demokrasi, semua barikade-barikade, semua indikasi-indikasi abuse of power, tidak netralnya aparat, ya, penggunaan bantuan-bantuan demi kepentingan elektoral, hilangkan. Biarkan ada kompetisi yang fair, kompetisi yang sehat antara Mas Ganjar, Pak Mahfud, dengan Prabowo Gibran, dengan Anies ini. Hilangkan barikade-barikadenya, kembali ke koridor demokrasi, seperti yang Pak Jokowi sampaikan berkali-kali, biarkan rakyat memilih. Nah, biarkan rakyat memilih, hilangkan kompetisi yang tidak sehat itu. Kesalahan utama seseorang kalau bekerja dengan Pak Jokowi adalah merasa dia satu-satunya tim. Itu arogan. Atau cara pendekatan Pak Jokowi ke tiap tim memang Ya, itu salah satu kekuatan Pak Jokowi. Kekuatan Pak Jokowi berhasil membuat multiple tim dan membuat semua tim merasa dia satu-satunya tim. Canggih. Itu canggih. Kalau itu Pak Jokowi canggih. Nah, jadi saya ngerasa itu kesalahan pertama ketika bekerja untuk presiden Pak Jokowi, yang karakter kerjanya adalah multiple tim. Karena multiple tim, akhirnya multiple strategi, multiple skenario. Ada tim ini fokus skenario ini, ada tim ini fokus skenario ini, gitu. Ya. Jadi misalnya ada saja orang-orang seperti saya yang ngerasa bahwa skenario-nya Pak Jokowi itu Mas Ganjar. Nah, kalau tim saya dari Desember 2021 ya ngerasa skenario utamanya Pak Jokowi Mas Ganjar, karena itu yang diminta oleh Pak Jokowi tetap bersama dengan Ibu Mega mengawal calonnya PD Perjuangan. Jadi kami jalan aja di situ. Kami jalan di situ, terus tiba-tiba setelah ada gonjang-ganjing di MK, kaminya ngerasa di-prank. Pindah bapaknya. Berarti waktu itu Mas Andi mengakui juga waktu itu, oh ya kepedean juga nih jangan-jangan kita. Oh enggak. Kami menyadari, kan saya bisa ngintip. Tim yang di sana siapa, tim yang di sini siapa, timnya Mas Gibran di Solo siapa, gitu. Ya kan? Ada bisa ngintip lah. Karena punya kesadaran Pak Jokowi itu selalu punya multiple tim. Ya, salah satu yang harus kami lakukan adalah kemampuan ngintip tim yang lain lagi gerak apa.
tim yang lain diintip lagi melakukan strategi apa supaya kaminya juga nggak kaget-kaget ketika tiba-tiba kami diminta jalan ke A lalu tiba-tiba lah putusannya C. Lah kami ngapain kalau gitu bergerak ke A? Itu strateginya Pak Jokowi. Suruh tangan kanan tapi tangan kiri disuruh juga. Iya. Nggak boleh tahu nih tangan kanan. Tangan ya kiri. untuk saya itu manajemen yang luar biasa sih. Lakukan manajemen multiple tim, multiple strategi. Boya sadar tuh ya, siapa Bung Karno, siapa Syahrir, siapa Gibran. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran, baru 2 tahun loh ya, langsung loncat kayak roket ke Wapres. Jadi gubernur enggak, menteri enggak, DPR pun enggak, langsung. Kira-kira bermartabat nggak itu? Gimana sih kamu nih kok gak punya rasa balas budi yang sudah nolongin kamu, yang sudah membesarkan kamu, malah tusuk dari belakang. Yang menjatuhkan Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia. Dibutakan matanya, dibutakan hatinya, jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Nih teman-teman analis tuh ya, yang nempel sama lembaga survei, jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silakan, tapi never ever dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Pemimpin kayak badut kok jadi pemimpin, begitu loh ya. Seolah-olah tuh kalau nggak ada Pak Jokowi, ambruk negara ini. Jangan-jangan lebih baik. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir bisa mengedukasi kita, bisa menghibur kita semua. Jika ada hal-hal yang positif, silakan itu dipelajari, silakan itu disimak dan direnungkan. Tetapi jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, di skip saja. Tidak usah disimpan di hati. Namanya dalam bermedia sosial, semua orang punya hak, punya kebebasan untuk menyampaikan buah pikirannya. Jadi kita sebagai netizen, jika kita mau menyimak, kita sebagai pendengar, kita harus berpikir kritis, gunakan akal sehat kita, gunakan pikiran yang waras, agar kita hanya bisa mengambil hal-hal yang positif, yang bisa berguna bagi diri kita. Dengan demikian, mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sajikan kepada pemirsa sekalian. Saya mohon maaf jika ada buah bahasa saya atau tanggapan saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari tetaplah kita semangat untuk menjalani hari-hari kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.